Selamat sore buat Miss dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menganalisis terkait dengan kasus dari Rektor Udayana yang dimana dia melakukan korupsi. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Cecilia Simanjuntak dari kelas 12 IPA 1. Nah, sebelum saya melanjutkan ke analisisnya langsung, di sini saya akan menjabarkan kronologi serta menjelaskan secara singkat dari Rektor Udayana yang melakukan korupsi. Nah, berikut sebelum saya menjelaskan secara singkat, saya akan memaparkan kronologi dari Rektor Udayana korupsi. Nah, berikut secara singkat yang sudah saya paparkan mengenai tentang kronologi dari kasus Rektor Udayana yang melakukan korupsi. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat dari kronologi yang saya paparkan tadi. Yang dimana usai melakukan penyelidikan di Jati, Bali, pemerintah menemukan alat bukti yang mengarahkan ke dugaan korupsi senilai 3,8 miliar, yakni dengan memungut uang pangkal yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Nah, yang dimana uang pangkal dari mahasiswa baru jalur mandiri yang sejatinya untuk digunakan untuk mengembangkan institusi. Kan tetapi justru diduga ditilang bersama dengan koruninya. Nah, antara telah melakukan kepada 320 mahasiswa pada tahun 2018 sampai 2022. Alhasil, potensi kerugian dalam negara cukup fantastis. Nah, secara singkatnya, biaya dari hidup Rektor Udayana tidak sesuai dengan biaya hidup dari rektor universitas lainnya. Yang dimana, secara singkatnya, hasil yang dimiliki rektor ini sebesar 7 miliar lebih. Nah, dibanding dengan rektor lainnya, dalam rata-rata 67 juta lainnya. Nah, dapat dipastikan dari Rektor Udayana ini sudah melakukan korupsi. Nah, pada selanjutnya saya akan menjelaskan atau memaparkan dalam analisis tentang terkait dengan Rektor Udayana yang melakukan korupsi. Pertama sekali, nah, pada kasus korupsi Rektor Udayana dari Profesor I. Nyoman Gede Antara telah mengenangkan pelanggaran kasus dari faktor internal yang dimana Rektor Udayana mengalami kurangnya kesadaran dan etika, yang dimana internal itu berasal dari dalam dirinya, yang dimana profesor ini mungkin kurang dalam dalam melakukan kesadaran serta etikanya tidak sesuai dengan apa yang dijabatnya. Nah, yang kedua pastinya dia sudah mengalami ketidakpuasan atau frustasi dari individu yang merasa tidak puas atau frustasi sehingga dia melakukan korupsi tersebut. Nah, yang ketiga, ambisi dari keserakaan dorongan untuk mencapai tujuan pribadinya. Nah, pastinya rektor ini sudah memiliki ambisi serta keserakaan dalam dorongan untuk mencapai finansial dalam dirinya sendiri. Nah, yang ketiga dalam ketidakstabilan mental. Mungkin emosional yang dihadapi dari rektor ini secara individu dengan masalah kesehatan mental atau emosionalnya mungkin tidak mampu memahami hak dan kewajiban dengan benar. Nah, yang mengalami perilaku yang tidak pantas. Nah, berdasarkan tidak hanya berdasarkan itu saja, akan tetapi berdasarkan pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 12 huruf E, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, ke selanjutnya, pada kasus Rektor Udayana telah melanggar sila yang kedua, yang berbunyi tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada kasus Rektor ini pastinya sila ini memiliki makna untuk memperlakukan manusia sebagaimana mestinya dalam melakukan tindakan yang benar, bermartabat, adil terhadap bersama manusia sebagai mestinya. Nah, dalam kasus Rektor Udayana ini pastinya sudah melakukan korupsi. Berarti sama aja telah melanggar sila kedua, yaitu telah melakukan tindakan memperlakukan kekuasaan dan kedudukan sebagai tempat untuk mendapatkan hal yang diinginkan demi kebahagiaannya dari sendiri dan juga membuat orang lain menjadi rugi karena tindakan korupsi tersebut. Nah, apakah itu saja? Tentu tidak. Tidak hanya dalam sila kedua, ia juga melanggar dalam sila ketiga, yaitu berbunyi dengan Persatuan Indonesia yang memiliki makna bahwa kedudukan masyarakat atau rakyat itu sama di depan mata hukum. Nah, tanpa membeda-bedakan serta mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, sehingga dengan melakukan korupsi, berarti sama saja telah melanggar sila ketiga ini. Nah, korupsi merupakan tindakan yang tidak menghilangkan kepercayaan masyarakat, sehingga hal tersebut akan membuat masyarakat menjadi terintimidasi dan tidak peduli lagi terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, lama-kelamaan hal ini akan membuat Indonesia menjadi tidak harmonis. Selanjutnya,
pada kasus ini pemerintah juga kurang dalam penegakan hukum. Nah, di mana ini dari faktor eksternalnya. Nah, karena dalam kasus ini sudah terjadi dari 2018 sampai 2020 yang menjabat sebagai rektor Udayana. Pemerintah sebenarnya mulai mencurigai akan tetapi dalam kasus ini mereka masih dalam kasus pendidikan yang cukup lama. Nah, selanjutnya juga pada rektor Udayana telah melanggar kasus dalam pasal 33 ayat 4 yang dimana ia tidak menjalankan demokrasi ekonomi berdasarkan prinsip kebersamaan melainkan dalam kepribadiannya sehingga dia melakukan korupsi yang begitu cukup tinggi. Nah, selanjutnya tidak hanya dalam kasus ini, dia juga melanggar pada ideologi sila yang keempat yang berbunyi tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berkewakilan. Nah, dengan melakukan tindakan korupsi berarti juga telah melanggar sila keempatnya ini karena sila ini mengandung makna untuk bermusyawarah, melakukan dan menentukan segala sesuatu agar terciptanya keputusan bersama yang berdampak bagi Indonesia. Kan tetapi, dengan korupsi itu sama saja telah melakukan tindakan keputusan dari diri sendiri, dan hal itu tidak baik karena menentukan dan melakukan segala sesuatu harus berdasarkan keputusan bersama. Nah, pada Rektor Udayana ini pastinya sudah melanggar sila keempat, yang di mana tidak bijaksana. Dia melakukan itu untuk kepribadiannya sendiri. Nah, selanjutnya, nah, pada Rektor Udayana juga melanggar kewajiban negara dalam berkewajiban tunduk dan taat pada patuh terhadap hukum yang dimana rektor sudah melakukan tindakan yang tidak patuh terhadap hukum yang dijalankannya. Salah satu contohnya ia sudah melakukan korupsi sehingga uang yang sudah dikorupnya itu mengakibatkan kepada uang dalam pemerintahan negara Indonesia yang suka fantastis tadi. Nah, yang kesembilan terakhir berdasarkan ideologi pada sila yang kelima. Nah, sila kelima ini berbunyi dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dengan adanya korupsi berarti telah melakukan tindakan yang melenceng dan dari sila ini. Karena sila ini memiliki makna yaitu terhadap sesama dan menghormati setiap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, tindakan korupsi ini menunjukkan ketidakadilan antara pemerintah dan masyarakat. Nah, dari yang dilakukan oleh Rektor Udayana ini bisa menyebabkan kekecokan antara pemerintah serta masyarakatnya, yang di mana Rektor Udayana ini mengkorupsi hasil dari uang pangkal mahasiswa baru tadi. Nah, yang dimana akan menyebabkan ketidakadilan dari jabatan yang tertinggi dengan mahasiswanya tadi. Nah, yang terakhir, Rektor Udayana terkena pasal 55 ayat 1 KUHP, yang dimana mengatakan bahwa rektor dari Universitas Udayana atau IUNA ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan surat serta bukti petunjuk. Sekian dari hasil analisis saya. Sebelumnya, ketika kita memiliki jabatan yang tinggi, ada baiknya kita memiliki kesadaran yang tinggi. Karena semakin tinggi jabatan kita semakin tinggi juga eh, semakin tinggi juga wewenang yang kita miliki. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan kata serta dalam penganalisisan ini, semoga kedepannya korupsi yang telah terdapat di Indonesia semakin berkurang. Terima kasih. Selamat sore.